Paket. Sobat Go Basket, selamat datang di Paket Fakta Basket. Oke, kali ini fakta basket pertama yang ada di Go Basket ya. Kita mau bahas soal kenapa pemain basket bajunya kalau main itu dimasukin. Kalian engah nih, kalau misalkan lagi nonton IBL, nonton NBA, pasti bajunya tuh pemain dimasukin. Kalau di bola mungkin bajunya dimasuk, kalau misalkan pemain cadangan baru masuk ke lapangan, itu bajunya dimasukin, terus sama dia langsung dikeluarin pas masuk lapangan. Nah, kalau di basket justru kebalikannya. Bajunya kadang masih di luar, terus habis itu pas mau masuk ke lapangan, pasti dia tangannya gitu-gitu tuh. Ya, gitu-gitu. Jadi, bajunya dimasukin. Nah, itu kenapa? Ada yang tahu? Yang pasti, pertama, itu karena aturannya. Di basket ada aturan spesifik untuk seragam. Jadi kalau seragam basket itu bajunya memang harus dimasukkan kalau di basket. Karena kalau misalkan bajunya ada di luar, itu berarti tandanya sang pemain dianggap tidak siap untuk bermain. Atau bahasanya tuh kalau di NBA delay of game gitu. Jadi dianggap mendelay permainan pada saat bajunya masih di luar. Jadi semua harus kelihatan rapi dan harus kelihatan siap untuk bermain di pertandingan itu. Satu kasus unik, momen bisa dibilang pelanggaran di basket yang bajunya belum dimasukin, itu jarang terjadi. Tapi satu momen yang paling diingat di basket itu ada di tahun 2019 pada saat pertandingan Minnesota Timberwolves lawan Oklahoma City Thunder. Jadi situasinya tuh si Thunder lagi ketinggalan lawan Minnesota, kalau nggak salah tuh 1-21, 1-19 gitu. Nah, pada saat itu si Timberwolves situasinya lagi dapat free throw karena di foul si Karl Anthony Towns. Itu di foul di sisa waktu 1 detik di quarter 4. Nah, Karl Anthony Towns itu lemparan pertamanya nggak masuk, jadi skornya masih tetap di 1-21, 1-19. Saat si Anthony Towns itu lagi siap-siap buat melempar lemparan kedua, Chris Paul waktu itu masih ada di Oklahoma City Thunder, itu dia teriak-teriak ke wasit. You want him to make this free throw. Dia nunjuk Jordan Bell. Jordan Bell waktu itu baru masuk buat ngegantiin Jeff Teague. Nah, tuh wasit dia teriak Chris Paul. Wasit itu bajunya nggak masuk. Delay of game. Nah, karena wasit akhirnya tahu setelah diteriakin sama Chris Paul, Jordan Bell akhirnya dikenakan technical foul gitu. Karena bajunya nggak masuk doang, jadi dikenain technical foul sama wasit. Pada akhirnya Oklahoma City Thunder dapat 1 free throw dan langsung dimasukkan oleh Danilo Gallinari. Situasinya berubah jadi 1-21, 1-20, terus habis lemparannya Danilo Gallinari balik ke Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns masuk jadi 1-22, 1-20. Sisa 1 detik terakhir. Nah, pada saat di waktu 1 detik terakhir itu, Steven Adams langsung melakukan Hail Mary pass ke Dennis Schroeder yang ada di bawah ringnya Timberwolves. Dennis Schroeder langsung layup deh, easy layup. Jadi skornya jadi sama, 1-22, 1-22. Pada akhirnya lanjut ke overtime. Yang menang siapa? Yang menang Thunder. Pada akhirnya Thunder menang, skornya 134, 129 kalau nggak salah. Nanti bisa dikoreksi ya, kalau misalkan aing salah. Jadi yang menang akhirnya Oklahoma City Thunder. Dan dari situ kita bisa belajar bahwa baju yang nggak masuk itu, yang hal-hal sepele kayak baju nggak dimasukin, kalau di basket itu sangat krusial. Bisa mengubah jalannya pertandingan itu. Jadi kalau bisa para pemain itu harus waspada dengan pakaiannya mereka, seragamnya mereka. Jersey harus dimasukin, harus kelihatan rapi. Jadi seperti itu. Begitu. Dan selain karena ada aturan, baju harus dimasukin di basket itu ya bisa dibilang sebuah etika
untuk menghormati lawan. Itu bahwa mereka ini pemain-pemain basket ini adalah orang profesional, bukan pemain amatiran. Jadi harus kelihatan rapi, harus semua baju dimasukin, ya udah, dan kelihatan fresh gitu. Oke, sobat Go Basket, itu fakta basket pertama di Go Basket ya. Paket yang tidak banyak yang tahu, atau banyak yang tahu, kita nggak tahu. Jadi sampai jumpa lagi di paket selanjutnya, oke? Dadah!